Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Dia memang orang Indonesia, Syafi'i, Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya, apa amalnya. Dan calon kiai berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa madhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak mungkin tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita Indonesia ini teman-temannya memang mayoritas kita bermazhab Syafi'iyah atau yang disebut juga dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Namun teman-temannya terkadang saya bingung, mereka yang mengklaim dirinya bermazhab Syafi'iyah, kenapa kok bisa-bisanya mereka malah menyelisihi mazhab Imam Syafi'i tersebut, baik pun itu di dalam segi akidah maupun di dalam ibadah. Yang jelasnya Imam Syafi'i rahimahullah itu mengimani Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, sedangkan mayoritas saudara kita kaum muslimin yang katanya bermazhab Imam Syafi'i malah mengingkari mazhab Imam Syafi'i tersebut, yang mana Imam Syafi'i mengimani Allah di atas langit, mereka malah membantah dan mengolok-olok orang yang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Lalu penyelisihan berikutnya teman-temannya di dalam cara beribadahnya Imam Syafi'i, yang mana mereka juga mengklaim bermazhab Imam Syafi'i, tapi cara ibadah mereka malah sangat-sangatlah jauh dari Imam Syafi'i tersebut. Contoh teman-temannya di dalam masalah tahlilan, masalah cadar, dan di dalam masalah fikih yang lain. Dan apakah mereka tidak membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah, atau malah mereka sama sekali tidak membaca kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di sini teman-temannya saya akan menampilkan cerita dari Ustadz Hakim Amir Baghdad, yang mana beliau ini pernah berdialog dengan Kiai Nahdlatul Ulama yang berbicara tentang mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan di awal-awal ceritanya Kiai ini merendahkan Imam Ahmad bin Hambal karena mereka berpatokan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan untuk keseruannya teman-temannya coba kita simak saja dialog antara Ustadz Hakim Amir Baghdad dengan Kiai dari Nahdlatul Ulama ini. Kita simak videonya. Kemarin saya bertemu dengan sebagian kaum madhabiyah, ta'assub madhabiyah. Lalu di antara pembicaraannya dia melecehkan Imam Ahmad bin Hambal atau merendahkan Imam Ahmad bin Hambal. Maka saya tegur, tidak boleh merendahkan seperti itu. Tahukah antum siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahlus Sunnah dan seterusnya. Ada yang katakan, iya, masyarakat kita di Indonesia ini kan hanya kenal Syafi'i. Saya jawab, mereka tidak tahu Syafi'i. Kalau mereka kenal Syafi'i, kalau mereka ngikutin Syafi'i, mereka berada dalam sunnah. Mereka hanya kenal nama, tapi tidak tahu siapa Syafi'i, apa akidahnya Syafi'i, apa amalnya Syafi'i. Lalu saya tanya, antum sudah baca kitab Imam Syafi'i? Belum baca. Lalu antum baca kitab apa? Kitab murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Oh, yang sudah 1000 tahun lewat, yang sudah ini. Nah, itu bukan. Jadi dia sendiri tidak mengenal Syafi'i. Tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya Syafi'i? Apa amalnya Syafi'i? Apa Imam Syafi'i tahlilan? Imam Syafi'i zikir-zikir rame-rame, kemudian salaman-salaman, walhal di kitabnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa imam dan makmum hendaklah masing-masing berzikir dengan suara yang sir terdengar oleh dia. Dia tidak tahu. Jadi hanya tahu nama. Begitulah. Sama dengan Ahlus Sunnah, kita Ahlus Sunnah. Tahu nama siapa Ahlus Sunnah itu. Lalu yang mengatakan kami akidahnya akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tahu tidak Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apa akidahnya? Pernah baca atau tidak? Demikian juga orang tidak tahu. Memberikan cap Wahabi yang sesat, tidak tahu hakikatnya. Siapa Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Apa dakwahnya? Tidak baca, tidak tahu.
Sama dengan orang yang ta'assub madhabiyah ini. Dia tidak tahu. Dia memang orang Indonesia, Syafi'i, tapi tidak tahu siapa Syafi'i itu. Apa akidahnya, apa amalnya, bagaimana mazhab beliau, enggak tahu. Pernah baca kitab Syafi'i? Enggak pernah. Ada. Bingung saya tanya begitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan dua orang intelektual, salah satu organisasi besar dan calon kiai, berdialog dengan saya tentang tahlilan. Sampai pada ini saya katakan Imam Syafi'i mengharamkan. Dia terkejut. Apa benar Imam Syafi'i mengharamkan? Karena selama ini dia tahu bahwa madhab Syafi'i membolehkan tahlilan. Ini tidak mungkin tidak baca kitab. Antum tidak baca kitab Al-Um? Kata guru saya, belum cukup umur untuk baca kitab itu. Ini benar terjadi. Lalu karena itu di maktabah, maka saya minta ambil kitab Al-Um, buka baca. Baru dia tahu. Oh, kalau gitu Syafi'i mengharamkan. Tapi karena ini anak muda itu lebih cepat menerima kebenaran dari syuyuh orang-orang tua yang sudah berkarat bid'ahnya, sudah terbenam dengan agama bapak-bapak mereka. Sulit. Anak muda itu salah satu keistimewaan anak muda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kisah Al-Kahfi, pemuda-pemuda itu. Karena pemuda salah satu sifatnya lebih cepat menerima kebenaran dari syuyuh orang-orang tua. Lebih cepat. Karena itu Al-Hafidh Ibnu Katsir lihat, orang-orang tua kufar Quraisy terbenam mati dalam keadaan kufur. Pemuda-pemudanya masuk Islam. Nah, pemuda ini cepat, dia terkejut dan mau menerima. Falillahil hamd. Beda dengan orang yang saya temui semalam, syekh tua, susah, berkarat dengan bid'ah. Jangan kecil hati orang-orang tua. Jadi orang banyak mengenal nama tapi tidak hakikinya, tidak tahu. Karena itu belajar. Apalagi kalau sudah dengar nama, sudah tolak dulu. Ini nama, Ibnu Taimiyah. Ini jangan. Dia nggak baca apa isinya. Pernah salah seorang ustadz, guru saya, kalau temannya para kiai, dia kasih kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi ditutup namanya dihilangin, di fotokopi kitabnya. Disuruh bacalah para kiai itu. Bagus nggak nih kitab? Bagus nih, penuh ayat. Selama ini kan membuktikan mereka ini hanya dengar taklid saja dari mulut ke mulut. Oh, Ibnu Taimiyah sesat. Tapi tidak baca, dibuktikan waktu itu. Saya diceritakan, dikopikanlah bukunya. Baca. Coba baca. Bagus nggak buku ini? Tidak dikasih tahu siapa penulisnya. Baca. Karena mereka para kiai bisa bahasa Arab. Bagaimana? Setelah berapa waktu tanya, bagaimana? Bagus nggak? Bagus. Semuanya ayat Al-Quran, hadis, bagus. Berarti ketika mereka baca dan hatinya belum tidak marah dan memang betul-betul ingin belajar, Allah berikan hidayah bisa. Dan ini hakiki yang sebenarnya. Orang harus duduk dulu. Apa? Jadi orang tuduh ini Salafi, Wahabi, ini sesat. Dia tidak tahu dari mulut ke mulut. Duduk di majelisnya, bersoal jawab. Apa benar seperti itu? Tuduhan, fitnahan dari mulut ke mulut. Begitulah teman-temannya, ketika kita hanya separuh-separuh mengikuti mazhab, maka banyak sekali kekeliruan yang kita ambil dari mazhab tersebut. Apalagi kita sama sekali tidak pernah membaca atau tidak pernah mengkaji tentang mazhab tersebut. Yang mana di Indonesia ini yang mayoritas katanya bermazhab Syafi'iyah, tapi kebanyakan mereka malah mengingkari mazhab Imam Syafi'i tersebut. Dan apabila teman-temannya kita benar-benar mengikuti mazhab tersebut, tentu kita berjalan di atas sunnah. Keempat imam mazhab tersebut semuanya adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang patut kita ambil ilmu dari mereka. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka semuanya imam-imam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ada sedikit perbedaan di antara mereka. Apalagi fikih yang paling keras di antara empat imam mazhab ini adalah fikihnya Imam Syafi'i.
Apabila kita benar-benar mengikuti mazhab Imam Syafi'i, pasti kita akan sadar bahwa ibadah yang kita lakukan selama ini semuanya keliru dan hanya ngaku-ngaku saja bermazhab Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.